warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun pada situasi pandemik seperti ini. Perkenalkan, nama saya Kusyanti sebagai salah satu pengajar di SMP Krida Utama ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang potensi diri. Sebelum kita mulai ke materi, kita simak dulu video berikut ini. Hai Sobat Finansialku, balik lagi nih sama aku. Sobat Finansialku, tahu nggak sih, setiap pribadi yang ada di dunia ini diciptakan dengan sangat unik dan berharga. Ya, kamu berharga karena kamu diciptakan sangat spesial. Setiap individu yang tercipta pasti dirancang dengan satu tujuan mulia loh. Kamu harus tahu itu. Tapi banyak banget nih dari kita yang belum sadar kalau kita ini berharga. Kita ini sebenarnya punya potensi yang melampaui batas pikiran manusia. Wow, keren banget kan? Sobat Finansialku masih bingung sama potensi diri yang kalian punya? Yuk coba kita cek bareng-bareng potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Yang pertama, ketahui apa aktivitas yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kesuksesan hanyalah satu langkah lagi. Kamu akan merasa bahwa hari demi hari terlewatkan dengan penuh arti dan kamu akan menikmati kegiatan tersebut. Coba sekarang pause dulu deh. Catat 5 aktivitas yang paling kalian cintai. Kalau udah boleh di play lagi. Yang kedua, ketahui apa bidang yang kamu kuasai. Rasa cinta aja gak cukup loh, karena cinta tanpa tindakan nyata itu cuma gombal semata. Yuk, cek aktivitas yang bikin kamu jatuh cinta sampai-sampai kamu rela menekuni bidang tersebut. Buat ngeceknya gak perlu sampai kamu sangat ahli di bidangnya. Yang penting kamu tahu dulu dasarnya dan cara kerjanya kayak gimana. Kalau belum nemu bidang yang kamu kuasai, gak apa-apa. Selama kamu masih hidup, masih ada kesempatan untuk mencintai kok. Yang ketiga, kenali impianmu selama ini. Coba deh lihat lagi dari apa yang kita cintai dan kita kuasai itu. Apa sih mimpi yang timbul dari situ? Saat kita mencintai dan menguasainya, pasti ada mimpi yang timbul dong. Ibaratnya kamu cinta sama seseorang. Pasti kalau udah cinta, kamu melakukan segala cara buat dapetin dia kan? Nah, kenapa sih kamu pengen mendapatkan hatinya? Pastinya kamu punya mimpi untuk selalu bersama dengan dia kan? Sama halnya dengan mencari potensi diri loh. Cinta sama kegiatan itu dan punya mimpi di situ. Coba catat lagi mimpi-mimpi itu. Yang keempat, kenali kecerdasanmu. Kalau yang ini, kamu udah dikasih karunia sebuah potensi dari yang menciptakan kamu. Menurut Profesor Howard Gardner, ada 8 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan linguistik, visual spasial, intrapersonal, interpersonal, logik matematik, body kinestetik, musikal, dan naturalis. Coba deh cek di link description buat ketahui kecerdasan mana sih yang kamu punya. Yang kelima, kelompokkan aktivitas-aktivitas. Coba deh sekarang kamu kelompokin aktivitas-aktivitas yang sering kamu lakukan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok aktivitas sesuai potensi. Yang kedua, aktivitas yang meragukan. Dan yang ketiga, aktivitas yang gak sesuai potensi. Nah, gimana? Udah mulai tercerahkan belum? Apa sih potensi diri yang kalian punya? Kalau udah ketemu, yuk komen di bawah sebagai tanda dan pengingat tentang potensi yang kita miliki. Kalau mau sukses itu wajib kenal sama potensi diri loh, biar kita bisa fokus mengembangkan diri kita. Tunggu video berikutnya yang ngebahas tentang cara meningkatkan kemampuan diri ya. See you at the next video. Bye-bye! Jadi yang dimaksud dengan potensi diri itu merupakan kemampuan atau kekuatan yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Potensi diri juga artikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Kemudian, ada beberapa jenis-jenis potensi diri. Di antaranya yang pertama yaitu potensi berpikir.
Manusia memiliki potensi berpikir, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi baru. Yang kedua yaitu potensi emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang berhubungan dengan manusia dapat memahami dengan orang lain. Yang ketiga yaitu potensi fisik atau psikomotorik. Potensi fisik manusia yang dapat dipergunakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan. Yang keempat yaitu potensi sosial. Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kanan. Yang kelima yaitu potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kiri. Yang keenam yaitu potensi mental spiritual. Potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa. Yang ketujuh yaitu potensi daya juang. Potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan dan ketangguhan. Ciri-ciri orang yang memiliki potensi. Yang pertama yaitu suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Yang kedua, memiliki sikap yang luas. Yang ketiga, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menerima kritik saran dari orang lain. Yang kedelapan, berjiwa optimis dan tidak putus asa. Sifat potensi diri. Yang pertama yaitu sifat potensi positif, yang kedua yaitu sifat potensi negatif. Yang termasuk ke dalam sifat potensi positif yaitu memiliki idealisme, yang kedua dinamis dan kreatif, yang ketiga keberanian mengambil resiko, yang keempat optimis dan kegairahan semangat, yang kelima semangat dan disiplin murni, yang keenam fisik yang kuat dan sehat, yang ketujuh sikap kesatria, yang kedelapan terampil dalam menerapkan iptek, yang kesembilan kompetitif, yang kesepuluh daya pikir yang kuat, yang kesebelas memiliki bakat. Sedangkan yang termasuk ke dalam sifat potensi negatif yaitu mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri. Mengenali potensi diri, yang pertama kita harus tahu bidang apa saja yang kita senangi. Yang kedua, kita harus berani bertanya kepada orang lain. Yang ketiga, kita banyak membaca, melihat, dan merasakan. Yang keempat, mencoba hal-hal baru. Yang kelima, kita harus mengenali diri sendiri. Yang keenam, jangan takut berbeda dengan orang lain. Dan yang ketujuh, kita harus menghargai diri sendiri. Hal-hal yang dapat mempengaruhi potensi diri antara lain yaitu harapan, yang kedua masa kini, yang ketiga lingkungan, yang keempat masa lalu, dan yang kelima yaitu para. Untuk mengembangkan potensi diri yaitu yang pertama kita harus introspeksi diri, pengukuran individual. Yang kedua yaitu feedback dari orang lain, yaitu meminta masukan dari orang lain. Yang ketiga yaitu tes psikologi atau mengukur potensi psikologi. Sekarang kan kalian sudah menjadi calon siswa SMP Krida Utama. Jika kalian memiliki potensi atau bakat, kalian bisa menyalurkannya lewat kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Kurikuler yang ada di sekolah SMP Krida Utama ini, yang pertama pramuka, yang kedua paskibra, yang ketiga sains IPA, yang keempat English Club, yang kelima jurnalis, yang keenam pencaksilat, yang ketujuh yaitu eksi atau seni, diantaranya ada seni vokal, seni tari, seni teater, dan angklung. Yang terakhir yaitu ada olahraga. Olahraga juga terdiri dari voli, futsal, dan sebagainya. Bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.